Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju puncak kemuliaan. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Uang dalam Ekonomi Islam. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu ekonomi syariah Bapak Supriyadi Hamid SEI MEI yang telah memberikan materi dan membimbing kelompok kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Kami berasal dari kelompok 11 Ekonomi Syariah Akuntansi B jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam pembahasan kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan sejarah uang. Yang kedua, konsep uang dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, jenis-jenis uang. Yang keempat, kriteria dan fungsi uang. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah uang. Baiklah, materi yang pertama, pengertian dan sejarah uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi dan sulit digantikan variabel lainnya. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual-beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan interaksi antar sesama manusia pun meningkat tajam. Ketika itulah masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada tahapan peradaban manusia yang sangat sederhana, mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi ini. Misalnya, pada suatu ketika, seorang memiliki beras membutuhkan garam. Namun, saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras, melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Supiana sebagai pengemakala kedua dari kelompok 11 akan membacakan materi kami. Yang pertama yaitu konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang bukan kapital. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital.
Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Suatu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif yang merupakan turunan dari pasar uang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku dan istilah yang dibuat oleh manusia. Misalnya istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syar'i. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai wasilah atau medium of exchange. Fungsi ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya. Namun dengan fungsi ini, tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi. Pada umumnya, para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ar-Rakib al-Asbani, Ibnu Khaldun, Al-Makrisi, dan Ibnu Abidin dengan jelas menandaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama, uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Antara lain yang pertama kelangkaan, yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas. Yang kedua, daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga, nilai tinggi, yaitu barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Pilihan terhadap barang-barang yang bisa digunakan sebagai uang yaitu logam mulia seperti emas dan perak. Emas dan perak memiliki nilai yang tinggi, kelangkaan, dan dapat diterima di masyarakat umum sebagai alat tukar. Selain itu, emas dan perak juga dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil tanpa mengurangi nilainya dan juga tidak kusut dan rusak. Yang kedua, uang tanda kertas atau token money. Ada beberapa pihak yang melihat kesempatan untuk meraih keuntungan dari kepemilikan atas uang logam mulia, di mana pandai emas dan bankir melihat bukti peminjaman, penyimpanan, dan penitipan emas dan perak yang akan menghasilkan keuntungan. Apabila harga emas batangan naik, maka logam mereka akan melebur koin tersebut menjadi bentuk batangan, atau apabila di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri, maka mereka akan menjual keluar sehingga akan memperoleh keuntungan. Dari hal tersebut, pandai emas dan bankir mengeluarkan surat atau uang kertas dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas. Di antaranya, biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecah dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan dari uang kertas ada cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang sangat besar dan karena dibuat dari kertas sangat mudah rusak. Yang ketiga, uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Maksudnya cek atau giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Adapun kelebihan dari uang giral yaitu yang pertama, kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Yang kedua, dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
Yang ketiga, tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Namun, di balik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah instrumen bunga bank, membuka peluang terjadinya beredar yang lebih besar daripada transaksi realnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Nur Purwanti. Saya dari kelompok 11 selaku pemakalah ketiga ingin melanjutkan materi dari pemateri sebelum saya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi atas 3, yaitu uang barang atau commodity money, yang kedua uang tanda atau kertas atau token money, dan yang ketiga adalah uang giral atau deposit money. Uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa diperjualbelikan atau bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa menjadi uang. Yang pertama, kelangkaan, yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas. Yang kedua, daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama. Dan yang terakhir adalah nilai tinggi, yaitu barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Yang kedua adalah uang tanda atau kertas atau token money. Pandai emas dan para bankir mengeluarkan surat atau uang kertas dengan nilai yang besar demi emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi, dengan diterimanya uang kertas dalam masyarakat secara luas dan umum, maka uang kertas menjadi alat tukar yang sah. Dan yang ketiga adalah uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Maksudnya, cek atau giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa dan utang. Selanjutnya adalah kriteria dan fungsi uang. Kriteria uang, yaitu nilainya tidak mengalami perubahan, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan, dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Adapun fungsi uang. Fungsi uang, secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 macam, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu pertama, menurut Al-Ghazali dalam ekonomi barter dibutuhkan alat pengukur yang disebut dengan uang, maka uang tersebut berfungsi sebagai media pertukaran. Dalam kitab yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin pada abad ke-11 membahas tentang fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan ada seseorang yang tidak ia miliki, seperti halnya dalam barter. Transaksi dapat dilakukan jika kedua pihak sama-sama mempunyai barang. Dalam sejarah perekonomian Islam, uang telah ada pada zaman Khalifah Umar dan Utsman yang digunakan sebagai alat tukar-menukar. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.